Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel APT Ronald. Sesuai dengan janji saya kemarin, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang resistensi antibiotik ya. Resistensi antibiotik. Bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya, jangan lupa didukung channel saya dengan cara di like, kemudian di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jika ada yang mau ditanyakan bisa diketik di kolom komentar ya, gitu. Baiklah, dalam kesempatan ini tadi saya akan menjelaskan resistensi antibiotik ya. Resistensi antibiotik itu apa sebenarnya gitu ya? Resistensi antibiotik itu adalah kemampuan bakteri, suatu bakteri untuk bertahan hidup ya dari efek serangan antibiotik yang kita gunakan dalam dosis tertentu. Kenapa bisa tertahan hidup? Dalam kata lain adalah kemampuan dari bakteri, dari tubuh bakteri itu untuk menetralisir atau mengenali senyawa antibiotik yang kita gunakan sehingga dia dapat bisa bertahan hidup gitu ya. Bakteri ini sebenarnya adalah suatu organisme yang bersel satu ya, yang bersel satu, dan ada yang bersifat menguntungkan bagi tubuh kita, ada juga yang bersifat merugikan gitu. Bakteri yang umumnya ada di dalam saluran cerna kita itu biasanya bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi tubuh kita, gitu ya. Kenapa bisa menguntungkan? Bakteri tersebut membantu sistem pencernaan pada tubuh kita gitu. Sedangkan bakteri yang merugikan itu dapat membahayakan tubuh kita, menimbulkan penyakit, beberapa penyakit bahkan bisa fatal seperti itu ya kalau tidak cepat ditangani. Oke, kembali lagi kita kepada resistensi antibiotik. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya adalah itu sama seperti video saya sebelumnya ya. Jika ada Anda yang baru hadir, bisa lihat video saya di sebelumnya, kesalahan dalam penggunaan antibiotik ya. Seperti itu. Itu bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan kita yang asal dalam menggunakan antibiotik itu bisa menyebabkan resisten ya, bakterinya resisten kayak gitu. Salah satu contoh, misalnya Anda terjangkit suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan sudah ditangani dengan baik dan keadaan Anda itu sudah pulih ya, sudah lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan antibiotik seperti itu. Antibiotik digunakan berdasarkan anjuran dari dokternya atau diagnosa dari dokternya. Seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan kita itu pada saat badan kita sudah terasa enakan, di stop penggunaan antibiotiknya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya belum tuntas. Kayak gitu ya. Bakteri itu sebenarnya dia belum mati sepenuhnya, gitu ya, belum tuntas. Gitu, belum mati sepenuhnya, dia masih pingsan gitu, bakterinya pingsan, jadi kita agak enakan tubuh kita seperti itu ya, dan kita stop penggunaan antibiotiknya, kita stop gitu. Jadi jika zat senyawa antibiotik ini sudah habis dinetralisir oleh tubuh, maka bakterinya akan bangkit kembali dan bisa menyebabkan infeksi atau menyebabkan bahaya penyakit kita yang sesudah yang udah mulai membaik, bahkan timbul di kemudian hari lagi akan bisa lebih parah lagi gitu.
Jika kita menggunakan obat antibiotik yang sama, seperti itu, dengan dosis yang sama, kemungkinan besar tidak mempan lagi gitu. Kenapa tidak mempan? Karena si bakterinya itu sudah mengenali senyawa zat antibiotik itu. Dia sudah kebal dan sudah kenal. Dan dia bisa mempunyai kemampuan untuk menetralisir antibiotik itu gitu. Alhasil kita akan melakukan cek lagi untuk memberikan antibiotik yang lebih kuat lagi supaya membunuh si bakteri. Tapi kalau misalnya kita juga sudah dikasih antibiotik yang lebih tinggi lagi dosisnya, tapi kita tetap juga melakukan kebiasaan buruk, kesalahan-kesalahan dalam penggunaan obat, kita tidak tuntas menggunakan antibiotiknya, maka dosisnya akan dinaikkan lagi, seperti itu. Alhasil penyakit Anda itu tidak sembuh. Seperti itu ya. Itu kesalahan di kita sendiri, gitu. Jadi jangan asal dalam menggunakan antibiotik. Jika Anda mendapatkan antibiotik, gitu, tanyakan kepada apotekernya. Apakah antibiotiknya dihabiskan atau tidak? Seperti itu ya. Jadi, untuk seterusnya, jika Anda mengenakan antibiotik, tolong ditanyakan dulu ke apotekernya supaya jelas dalam penggunaannya. Jangan asal-asalan. Jika harus tuntas, wajib dituntaskan walaupun keadaannya sudah membaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.